bagaimana memperjalankan kemauan dannya kepada Allah. Tarikat itu adalah daripada ihsan. Ulun, jadi tarikatnya le. Di dalam kitab Iqadul Imam diterangkan boleh bermacam-macam tarikat, tidak jadi masalah. Cuma yang menjadi pokok masalah bagaimana kita mengalahkan hawa nafsu. Yang menjadi pokok masalah mengalahkan hawa nafsu. Tarikatnya untuk putalu hawa nafsunya, karena musuh yang paling besar yang hawa nafsu. Punya hawa nafsu yang kabita atau putalu, berarti tanya kata Allah. Tarikatnya untuk mengalahkan hawa nafsu, untuk mendapat hakikat. Banyak orang yang bertarikat tetapi tidak dapat berhakikat, tidak dapat mengalahkan hawa nafsu. Semakin bertarikat dia, semakin cinta dia kepada dunia, cinta kepada pangkat. Semakin tinggi tarikatnya, cinta, tidak dapat dia untuk mengalahkan hawa nafsu. Boleh tarikat, tidak masalah, cuma harus dapat mengalahkan hawa. Tarikat supaya kita bisa hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka orang-orang tasawuf mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas tiap-tiap suatu. Berarti Allah itu ada di atas tiap-tiap suatu. Innallaha ala kulli syai'in, sungguhnya Allah atas tiap-tiap suatu. Sama dengan tafsir Al-Jari, Allah itu hadir pada tiap-tiap suatu. Jadi untuk hadir Allah, terlihat ada Allah pada tiap-tiap suatu dan tanya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran, itu perlu tarikat. Dengan jalan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagi mereka orang sufi bukan sekedar hadir Allah saja, tapi supaya tajalli kehadiran Allah itu di dalam batinnya, sehingga tidak terlihat lagi perbuatannya, sifat dan wujud hilang dalam wujud Allah. Hanya ke yang dimaksud yang kata Abdul Karim Al-Jili, orang yang telah hilang wujudnya, di dalam dia itu memandang Allah tidak terlihat adanya, wujudnya itu kembali kepada wujud Allah. Jadi itu sufi. Jadi makanya menyangka urung kagadah wujudnya adalah wujud Allah, yang kata tak, yang kata tak, kaji ke Allahnya. Ya, kadang-kadang kutanya behan mandang wujud Allah, mandang wujud rimung mentang gadoh ingatan tanya, gak? Aku kaji ke rimung tanya kan? Ana tanya rimung. Cuma ada tinggal le, tanya pada tanya. Hanya untuk tingkatan, karena ketasawufan kesufiannya hanya kurang memahami. Maka oleh Abu Yamud Wali mengatakan di dalam apalnya syairnya, wujud diri kota syaitan, menghancurnya hidayah Rabbi. Teringat kita kepada perbuatan kita, tidak teringat kepada perbuatan Allah. Teringat kita pada sifat kita, kemauan kita. Itu kota syaitan, bersarangnya syaitan. Karena orang lagi yanci, mulai tatu wujud dia. Nya tu pula nak wujud perbuatan lagi, belum bina wujud perbuatan. Mau pakai, mubah. Tadi tidak membawa kepada kesatuan, tidak membawa kepada kasih sayang, karena Allah mencintai Allah. Jadi itu ajaran kesufian seperti itu. Wujud diri kata syaitan, hancurnya hidayah Rabbi. Jalan mutumung hidayahnya, supaya wujud kita ini bisa hilang, suluk rakan tarikat sufi. Maka kita harus berjalan menurut tarikat daripada ulama-ulama sufi. Ada Syabandi, ada Kadiri, ada Tijani, ada Ampat, macam
macam-macam tarikat lagi kena kurang tanya sebanyak nafas tanya banyaknya tarikat untuk menghilangkan anania. Jangan terlihat bahawa tanyanya lebih dari kau supaya tanyanya sama dengan kau. Tanya tidak melihat, boleh melihat kelebihan kita. Mengapa? Ngurung patik hanya terlihat lebih dari hanya ngurung maktid hanya kerana maksud pasiknya taatnya dekat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dari tanya. Maka oleh kerana tanya-tanya berpandangan sama, jadi orang-orang yang lain itu bisa dekat dengan berarti tanya sama, bisa hidup berkasih sayang. Karena tanya mencela, menghina antara satu dengan yang lain, baik dengan orang fasik dan orang maksiat sekali. Nyokok ajaran kesufian yang akan diangkat kembali. Yang menyotot takcik laganya yang sana tak boleh. Jadi untuk menghimbau kepada umat Islam supaya betul-betul Islam yang benar. Sebagaimana firman Allah, "Man ahsanu dinan." Orang-orang yang bagus, tidak orang yang bagus Islamnya, yaitu orang-orang yang dapat menyerahkan zatnya bagi Allah. Orang yang dapat menyerahkan zatnya bagi Allah, wahwa muhsin, dia yang selalu memandang Allah. Bak mutemeh terpulang roh dan Bandung dan nyonya milik Allah Bandung dan nyonya mana banyak wujudnya mengecil dan nyonya hilang hanya mengharapkan itu katanya